Kalau misalnya lagi ada yang kurang sehat, semoga bisa segera sehat kembali. Amin. Nah, hari ini perkenalkan aku Diarti. Jadi hari ini kita mau masak-masak dalam rangka program cooking class khusus untuk pejuang Golden Apron The Next Level perdana untuk pertama kalinya. Tapi yang hari ini yang masak-masak bukan aku ya, bakal ada Mas Andi yang hari ini katanya mau bikin steak nih. Nanti Mas Andi juga sambil bikin steak sambil mau bagi-bagi tips gimana sih caranya bikin steak yang paripurna alias sempurna. Oke Coopeders, sebelum kita mulai masak, terus kenalan sama bahan-bahan apa aja sih yang diperluin buat bikin steak ini. Kayaknya kita kenalan dulu kali ya sama Mas Andi. Nah, buat yang udah sering nonton Bincang Cooped di live Instagram, pasti udah sering lihat sih kayak apa sih wujudnya Mas Andi ini gitu. Tapi pasti kamu belum kenalan kan sama dia. Jadi kita kenalan dulu yuk sama Mas Andi. Aku Andi, dibilang chef juga bukan, cuman emang suka masak dan itu memang salah satu passion dalam hidupku, memasak. Dan kebetulan topik yang aku bawakan saat ini adalah tentang steak. Itu adalah subjek masakan yang gampang-gampang susah ya. Jadi kadang itu kayaknya kok gampang, asal daging tinggal dimasak aja, dimasak lama nanti bakalan terus. Atau kita juga punya makanan Indonesia yang gak kalah enaknya sebenarnya, namanya rendang. Itu nomor satu yang favorit di seluruh dunia versi CNN. Cuman kalau steak ini adalah sebenarnya antisipasinya rendang kali ya. Jadi kalau rendang itu dimasak lama, kalau steak itu benar-benar cuma dari daging mentah yang cukup dimasak nggak sampai 10 menit, paling cuma 5 menit aja udah jadi. Tapi rasanya ya nggak bisa dibandingin juga. Kalau rendang itu rich kata-kata rempah-rempah, kalau steak ini benar-benar dia tergantung banget sama rasa dagingnya, karena bumbunya itu cuman garam sama lada aja bumbu utamanya. Kalau ada tambahan butter, ada tambahan bawang putih, itu cuma pelengkap aja gitu. Mari kita mulai masak steak. Kita mulai dengan bahan utama untuk membuat steaknya dulu. Ini ada daging steak, lalu ada butter, pakai unsalted butter, lalu ada rosemary dan bawang putih. Untuk bumbunya kita cukup pakai minyak goreng atau bisa pakai olive oil, lada hitam dan garam. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama kita harus pastikan bahwa steak itu tuh dalam kondisi suhunya itu suhu ruang. Jadi kalau misalnya dia itu habis frozen, itu harus di defrost dulu. Dan pastikan juga ini benar-benar kering. Jadi kita perlu ini kayak towel, tisu towel, tisu dapur gitu untuk mengeringkan si steak ini gitu. Kalau misalnya nggak kering, emang kenapa Mas dagingnya? Jadi kita tuh butuh namanya Maillard reaction gitu. Jadi untuk bikin dagingnya itu crusty, jadi dia ada warnanya coklat gitu, dia tuh butuh suhu sekitar 140 derajat. Nah kalau steak itu basah, yang terjadi adalah air itu kena pancinya itu, dia bakal energi dari pancinya itu habis untuk menguapkan air aja gitu. Dan suhunya masih tetap di 100 derajat, padahal kita butuh sampai suhu 140 derajat. Itu kenapa kita butuh steak itu tuh harus benar-benar kering gitu ya, sebisa mungkin kering. Kita harus namanya pat dry. Cara ngeringinnya tinggal di tap gitu. Iya, pakai tisu dapur ya, bukan pakai tisu. Tisu dapur. Iya, bukan pakai tisu toilet. Ya. Karena kalau tisu toilet dia bakal ketinggalan gitu. Karena lebih tipis juga ya. Iya. Kan kalau tisu dapur kan lebih tebal. Apa Iya. sih seratnya gitu? Ada dua aliran sih kalau dalam ngasih garam gitu. Karena utamanya kan garam gitu. Jadi ketika yang pertama kasih garam itu sebelum dimasak. Nah, itu nggak apa-apa gitu, kasih garam sebelum dimasak. Aliran kedua ngasih garam itu setelah dimasak atau pas lagi dimasak gitu. Cuman kalau bedanya, kalau misalnya kasih garam sebelum dimasak, dia itu menyebabkan ada proses osmosis. Proses itu jadi menarik air dari dalam steaknya sendiri. Dalam steaknya sendiri kan ada air, ada komponen airnya ya.
Jadi ketika dikasih garam, itu akan air di dalam itu akan keluar, itu akhirnya bikin steaknya itu basah. Nah pas dimasak itu jadi ya itu tadi prosesnya itu nggak bisa tinggi gitu. Bikin jadi lebih lama juga nggak sih mbak renyahnya gitu, bikin matangnya itu? Jadi yang terjadi ketika itu basah, suhunya itu 100 derajat, yang di dalam udah keburu matang, yang luar tuh belum crusty gitu. Nah itu makanya butuh itu kering. Nah tadi garam itu bikin dia narik air. Jadi kalau mau dikasih garam itu aturannya adalah benar-benar sebelumnya, maksimal 2 menit sebelum dimasak, atau setelah, atau dibiarin itu 40 menit atau 1 jam. Kalau kamu punya waktu 1 jam buat ngasih garam, nggak apa-apa gitu. Karena begitu 1 jam dia tuh airnya keluar, habis itu ngambil garamnya masuk lagi, udah selesai gitu. Jadi kering lagi. Dia pakai wajan apapun, wajan teflon aja bisa gitu. Tapi memang kita butuh suhunya itu benar-benar panas. Gitu. Kenapa? Untuk mengetahui benar-benar panas apa enggak itu dari kalau kita kasih minyak dikit ya. Di sini apakah biasanya, nah minyak dikit aja. Ya, gitu. Cukup untuk melapisi aja. Nah ini belum. Gitu. Nah. Kalau jenis apa sih disebutnya nih, teflon? Iya, kalau wajan yang Mas Andi pakai hari ini jenisnya yang kayak gimana? Ini iron skillet itu terbuat dari baja. Wow. Tapi nggak harus, ini nggak harus juga, harus pakai wajan kayak gini. Nah, ini kita baru kasih garam. Ini Ngasihnya itu secukupnya aja atau gimana sih ukurannya? ini aja. Asal rada rata aja permukaannya gitu. Biarin aja. Nah ini kita bisa mulai balik. Nah, cakep kan? Nah ini dia kerasnya nih. Ini bakal akan, coklatnya ini nggak akan muncul kalau misalnya tadi itu basah. Apa tuh Mas? Jadi biar dia itu ada baunya. Ini bawang putih, ini rosemary. Ini basing, ya. Lalu cuma dikasih garam doang Udah. Wow, cepat Udah. sekali kok pedes. Nah, Sekarang kita bikin yang kedua, yaitu medium rare. Prosesnya sama seperti tadi, dibersihkan dulu wajannya pakai tisu dapur, kasih minyak, tunggu hingga wajan berasap. Kenapa wajan berasap? Minyak itu adalah indikator bahwa minyaknya udah cukup panas. Baru kita grill. Kalau stick jadi alot itu kenapa Mas? karena kelamaan. Oh. Sama kalau dagingnya itu memang bukan daging yang bagus sih. Ini yang kita mau bikin medium rare. Yang ini lebih sebentar dipanggilnya ya. Cuma cukup 1 menit saja di tiap sisi untuk medium rare. Ini karena tebalnya 2 cm sekali lagi ya. Misalnya kalau dagingnya lebih tebal, kita tambahin setengah menit buat waktu masaknya. Rosemary cukup gitu aja ya? Dia butuh ini doang kok. Nah, ini namanya proses basting. Jadi dia ngambil butternya itu ngambil wanginya dari
apa garlic sama rosemary, terus ditransfer ke permukaan steaknya ini. Gitu. Secepat itu bisa langsung sampai wanginya. Yes. Kita taruh dulu, jangan langsung dipotong ya. Karena ini di dalamnya tuh sebenarnya masih ada proses masak dari sisa panas yang ada di daging ini. Sambil menunggu, kita sambil bikin sayur pendampingnya ya. Kita punya baby corn, cukup dipotong biasa aja untuk kita rebus hingga matang. Lalu brokoli, kita cuci bersih, potong-potong, dan rebus dengan air garam agar ada rasa di dalam brokolinya aja, nggak blend di luarnya. Ini kalau kita udah matang, aku mau bagi cara juga untuk mempertahankan warna hijau dari brokoli tetap warnanya biar hijau seger. Jadi habis direbus, kita angkat dan siram dengan air mengalir. Ini membuat warna hijau klorofil dari brokolinya itu nggak memudar atau pucat, jadi masih terlihat hijau segar. Oke, lalu aku pakai 2 jamur ya, ini cukup dibelah 2 aja. Nah kemudian paprika, ini begini cara potongnya ya. Nah potong dikit tanpa mengenai bonggol, lalu potong lagi di bagian seberangnya, tinggal kita potek. Nah dapat deh bonggolnya. Nah ini paprika tinggal kita potong-potong. Lalu ada kentang, kita cuci bersih dan rebus agak lama dengan kulit-kulitnya aja. Langsung dikupas di bawah air mengalir ini, atau dibiarin aja nih, ngupasnya lebih gampang. Jadi kita mau masak di sisa butter yang tadi buat masak steak tadi. Jadi cuma simple aja, bumbunya itu cuma lada sama garam aja, sama bawang putih sama rosemary yang tadi. Jadi kita pakai sisanya. Caranya tadi udah, kita mulai dengan kentang. Jadi kita panas dulu. Ini masih nyimpen panas. Itu diapain, cuma kayak gitu doang? Kayak gitu saja. Tambahin bumbu-bumbu apa lagi? Garam lada ya tadi. Kalau menurut Mas Andi, menu pendamping paling enak buat nemenin makan steak itu apa? Jadi tadi jamur, paprika, kentang. Kentangnya ini untuk carbsnya, kalau yang nggak mau makan carbs ya agak dikit. Kenapa kentang dulu? Karena aku mau pingin dia itu crunchy di ininya. Crunchy di luarnya ya. Ya, anak panas itu tadi. Lalu berikutnya adalah paprika. Brokoli. Nah, kan. Jadi kondimen steak itu nggak perlu punya macam-macam. Ini tadi sama kita tambahin butter lagi. Yes, this is kita. Itu asalnya dari mana sih, Mas? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya yang mengawali peradaban manusia. Oh, kenapa? Manusia itu kan disebut manusia itu ketika dia, karena dia bisa berpikir kan, Iya. dan dia intelijensinya itu tinggi. Orang dulu kan ketika nggak ada proses masak, dia itu makan bahan-bahan mentah. Ketika makan bahan mentah,
maka kalori yang diserap itu kan butuh waktu cukup lama. Iya. Nah manusia kalau misalnya waktunya habis buat makan doang, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, peradaban nggak maju gitu. Nah ketika orang udah mulai memasak, dia pertama kali ketemu api dan menggunakan api untuk memasak, itu pertama kali ketemu daging dibakar, itu adalah perjamuan pertama gitu. Nah, Go-Paders udah jadi nih sticknya. Jadi tadi udah tahu ya, hari ini Mas Andi bikin stick dengan 2 jenis tingkat kematangan, yang medium sama medium rare. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih pada mau nanya, bisa langsung lanjut di diskusi dalam Zoom ya, bareng sama Mas Andi langsung, karena aku mau lanjut icip-icip. Nanti Go-Paders bisa langsung coba di rumah. Nanti Mas Andi bakal share resepnya? Iya, Oke. bakal share-share. Bakal share resepnya, apa pengurutannya Mas Andi? Cooking Andy. Cooking Andy, nanti bisa langsung diintip di akun Kupatnya Mas Andi. Kalau misalnya belum ada, diteror aja ya. Sampai ketemu di video masak selanjutnya. Bye.